is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang datang dan menjamah setiap hidup kami. Dalam jamahan-Mu kami rasakan damai. Saat Kau menjamah, Kau memulihkan kami. Dan dalam jamahan-Mu kami rasakan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan. There is none like you. Oh, your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your hands. There is none like you. Oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Kita percaya kita ada sampai hari ini itu semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, mari kita selalu memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kami menjalani sepanjang minggu ini dengan pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, hari ini, saat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya dari awal sampai berakhirnya ibadah kami, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing
Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh silakan duduk kembali. Kita masih dalam pujian penyembahan kita. Kita mengangkat seluruh ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh dari hati kita, memikirkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, merenungkan segala perkara-perkara yang besar yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kita terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Kita tercengang-cengang oleh seluruh kasih Tuhan yang besar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah,
Terima kasih Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami akan tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa memberikan waktu kami, memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kami bebas. Roh Kudus menyertai dan memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya kami bersama-sama bertumbuh dan berbuah mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya ada hadirat Tuhan. Sementara saudara fokus dengar firman Tuhan sambil berdoa, dan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu anak yang dikasihi dan disayangi. Mari kita membaca dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, anak yang dikasihi dan anak yang disayangi. Saudara-saudara, kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus. Saya dan saudara-saudara semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini anugerah yang luar biasa loh buat kita. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita jadi anaknya. Mari kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Luar biasa indahnya. Saudara katakan di rumah saudara, saya anak Allah. Amin. Kalau menjadi anak seorang pejabat atau menjadi anak seorang yang punya kedudukan yang sangat tinggi, baik dalam pemerintahan ataupun dalam satu perusahaan, senang saudara-saudara. Ini bukan anak seorang pejabat, ini bukan anak seorang yang punya harta yang luar biasa, atau bukan anak seorang konglomerat, bukan. Tapi anak Allah. Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir. Allah yang luar biasa. Kita, saya, dan saudara-saudara semua menjadi anak-anak Allah. Inilah orang-orang yang percaya, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara pemirsa pada hari ini, Anda masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara, buka hati saudara,
terimalah dia. Dosa saudara diampuni. Ikatan dosa saudara dilepaskan. Dan dalam kitab Injil Yohanes 1 yang kita baca tadi, saudara menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan lebih lagi. Anak itu menerima warisan. Warisan. Mari kita membaca kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Anak menjadi ahli waris. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, saudara berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Ini janji-janji Allah yang luar biasa. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini sungguh-sungguh janji yang akan digenapkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Langit dan bumi boleh berlalu, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapkan dalam hidup kita. Anak menjadi ahli waris. Anak Allah berhak menerima janji-janji Allah. Janji kesehatan, janji kesembuhan, janji berkat, janji masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya semua janji-janji Allah, saya dan saudara-saudara sekalian boleh mengalaminya. Sekali lagi, siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Roma 8:17, anak berhak atas janji-janji Allah. Luar biasa, bukan jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-17 tadi, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, menerima janji-janji Allah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini gak boleh dilupakan. Mau menerima janji-janji Allah? Menderita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus, supaya saudara dan saya dipermuliakan di dalam Kristus. Pengajaran tentang salib, beberapa mulai dibuang, beberapa mulai tidak menerima pengajaran tentang salib. Padahal dalam kitab Injil Lukas dikatakan, saudara-saudara, siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari.
Bukan pada hari saat kita beribadah saja kita pikul salib. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari pikul salib. Tiap hari. Siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Dan mengikut Tuhan. Ini gak boleh dilupakan. Salib Kristus. Gereja selalu harus ingat dan diingatkan tentang salib. Seluruh umat Tuhan dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, Anda mendengarkan firman Allah, diingatkan tentang salib. Menderita bersama-sama dengan Kristus. Ada orang yang cuma mau senang-senang saja, ikut Tuhan happy, ikut Tuhan sukacita. Gak ada penderitaan. Ini dia. Menderita bersama-sama dengan dia dan akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara-saudara, ini penting sekali buat kita. Jangan pernah membuang salib itu. Atau jangan pernah menanggalkan salib itu. Jangan pernah meninggalkan salib itu. Mengiring Kristus. Ingat, memikul salib, menderita bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kita akan melihat, saya akan tunjukkan ada 3 tingkatan pendisiplinan Tuhan. Yaitu di dalam Amsal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Anak yang dikasihi, anak yang disayangi, tapi anak itu juga didisiplin. Yang pertama dikatakan di situ, dididik. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Mari katakan bersama-sama saya, anak itu dididik. Amin. Yang kedua, anak itu diperingatkan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Katakan sama-sama saya, anak itu diperingatkan. Amin. Jadi yang pertama dididik, yang kedua anak itu diperingatkan, dan yang ketiga anak itu dihajar. Ayat yang ke-12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Yang ketiga, katakan sama-sama saya, anak itu dihajar. Iya. Anak itu dididik, anak itu diberi peringatan, dan anak itu diajar. Saudara-saudara, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Rupa-rupanya ada beberapa orang Kristen yang menolak didikan Tuhan. Ayo, mari dimanapun kita berada, ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, mendidik kita, jangan pernah tolak didikan itu. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu yang mendidik kita. Firman Tuhan itu yang mendidik saya, saudara-saudara. Firman itu juga yang mendidik saudara-saudara semua. Jangan menolak didikan. Setiap kali kita perlu dididik oleh firman Allah. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap, firman Allah menerangi kita.
Firman Allah mendidik kita. Firman Allah mendidik kita. Haleluya, haleluya. Orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, Alkitab berkata firman Allah kalau mendidik itu lebih dahsyat, lebih baik daripada segala pengalaman. Profesi dokter mengobati berbagai macam penyakit. Tapi apakah seorang dokter harus punya pengalaman sakit? Semua sakit dia harus alami dulu? Ya tentunya tidak. Jangan-jangan kalau semua penyakit dia alami dulu baru bisa punya pengalaman untuk mengobati orang sakit, belum lulus sudah meninggal. Firman Allah, guru yang terbaik yang mendidik kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Allah itu dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, mengajar. Dia mengajar. Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan, bukan hanya Dia memberikan perintah-perintah, tapi Dia juga datang ke dalam dunia ini memberikan contoh, memberikan teladan buat kita. Firman Allah mengajar hidup kita. Mana-mana yang gak betul ditunjukkan, mana-mana yang kurang dinyatakan oleh firman Allah. Terus kemudian firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Haleluya. Mungkin pada saat saudara mendengar firman Allah pada hari ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita, menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab ini, kita baca, saya menganjurkan umat Tuhan dimanapun berada, kalau baca Alkitab, baca yang urut saudara-saudara. Kalau saudara belum membaca urut, mulailah hari ini. Baca, mulai Matius dulu, sampai Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan seterusnya sampai Wahyu. Selesai kitab Wahyu, belajar, baca Alkitab mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maleaki. Kembali ke Matius, sampai Wahyu. Kembali belajar Kejadian, sampai Maleaki. Terus dibaca tiap hari. Bacanya urut saja Bapak Ibu. Satu hari mungkin sekitar 100 ayat. 1 tahun saudara bisa habis, nggak sampai 1 tahun bisa habis 1 Alkitab. Kurang lebih 4 fatsal, 5 fatsal. Ketika dalam 1 fatsal ayatnya sedikit, ditambah lagi beberapa fatsal berikutnya. Baca secara teratur. Teratur, disiplin, beri waktu. Karena firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan. Ada beberapa orang kalau membaca lompat-lompat. Mana yang suka dibaca, mana yang gak lu suka dilompati. Jangan. Kadang-kadang malah ada orang yang berkata, ini Tuhan pimpin telunjuk saya. Lah, dibuka. Bukan begitu. Secara teratur, secara urut. Saya menganjurkan kepada umat Tuhan dimanapun berada, secara urut, secara teratur, tiap hari. Rutin, ya rutin. Memang hidup itu rutin. Anda rutin makan 3 kali sehari. Anda rutin mandi 2 kali sehari. Anda rutin sikat gigi.
Anda rutin bekerja, Anda rutin baca Alkitab, Anda rutin berdoa. Daniel rutin berdoa. Haleluya. Menghadap Allah. Haleluya. Anda harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam 2 Timotius. Mengajar, menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca firman Allah, firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Menunjukkan mana salah kita. Ternyata kamu masih sombong. Belum rendah hati itu. Gampang tersinggung. Ayo kita berubah. Ayo kita buang hal-hal yang salah. Firman Allah memperbaiki kelakuan. Kadang-kadang kelakuan gak sopan saudara-saudara. Tapi ketika membaca firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana mulut yang sopan. Bagaimana sikap yang lemah lembut. Bagaimana mengampuni. Bagaimana rendah hati. Memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi firman Allah mendidik saya dan saudara-saudara sekalian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Firman Allah mendidik kita. Saudara-saudara, kita baca Amsal Soleman 15 ayat yang ke-32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Mulai hari ini jangan abaikan didikan firman Tuhan. Kadang-kadang kita berkata udah bosen, udah pernah dengar. Ya memang diulang. Ada kitab ulangan. Ibu-ibu kalau mengajar anak-anak, mendidik anak-anak supaya teratur, sikat gigi, mana sekali, 2 kali, berkali-kali diajarkan lagi, dididik lagi. Kalau ambil menerima sesuatu, ambil tangan kanan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diulang lagi, diajari lagi. Gimana kalau anak-anak mau ke sekolah pamit? Diajari lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ini firman Tuhan juga. Kita harus mengerti dengan baik. Amsal Soleman, ini penting. Jangan pernah meremehkan firman Allah. Fatsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Di beberapa perumahan gak ada angka 13. Di rumah sakit kamar nomor 13 juga gak ada. Di apartemen yang tinggi naik lift lantai 13 juga gak ada. Orang-orang pikir wah angka 13 angka sial. Ya kita gak percaya itu. Tapi ingat angka 13. Ingat begini, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Bahaya ya orang yang meremehkan firman Allah. Orang yang mengabaikan firman Allah. Kadang-kadang orang berkata bosan. Orang Israel yang bosan dengan mana roti sorga. Minta daging, mati. Begitu banyak orang. Jangan pernah meremehkan firman Allah. Pelajaran buat kita. Hai anak-anak muda, jangan pernah meremehkan firman Allah. Firman Allah ini bukan buku kuno. Ini selalu up to date. Ketika kita membaca, kelakuan kita diperbaharui. Hidup kita menjadi makin indah. Dan saudara menyenangkan hati Tuhan.
Saudara-saudara, yang berikutnya dikatakan dalam Amsal tadi, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Anak itu dididik, anak itu diberi peringatan. Jangan bosan akan peringatannya. Mari kita membaca Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Ya, lebih baik pemuda yang miskin, seorang muda yang miskin, tapi daripada raja tua yang bodoh dan tak mau dikasih peringatan. Saudara-saudara, saudara diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita lewat macam-macam hal. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara, ingat, catat yang pertama, Tuhan mengingatkan kita saat kita membaca firman-Nya. Tadi sudah saya bahas panjang lebar. Saat baca firman, firman itu berbicara, dia mengingatkan kita. Yang kedua, saat saudara minggu seperti ini ikut ibadah, baik di gereja ataupun secara online, saya tidak tahu, saudara dengar firman Allah mengingatkan. Kalau pembicara, pengkhotbah, hamba Tuhan itu sedang menyampaikan firman Allah, jangan pernah berpikir begini, nyindir itu, menyinggung saya itu, sengaja dia. Jangan. Oh, itu untuk orang itu, bukan untuk saya. Jangan. Saat Anda dengar firman, kiranya firman itu berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Jangan salahin pengkhotbah, jangan salahin hamba Tuhan, jangan salahin orang lain, menunjuk kepada orang lain. Tapi izinkan firman Tuhan itu memberi peringatan kepada kita secara pribadi. Saudara-saudara, firman Tuhan itu juga bisa, maksud saya peringatan itu juga bisa lewat keluarga, lewat teguran dari saudara-saudara seiman. Bisa. Kadang-kadang anak juga bisa mengingatkan kita. Kadang-kadang istri, suami menunjukkan kita, menegur kita. Mesti bisa rendah hati untuk menerima teguran itu. Kadang-kadang pegawai kita, karyawan kita, orang yang lebih rendah status ekonominya, atau dari suku yang lain, mengingatkan kita. Ucapkan terima kasih karena sudah boleh ditegur. Jangan keras kepala. Jangan menolak didikan dan teguran. Yang keempat, teguran itu bisa lewat peristiwa. Beberapa banyak saudara-saudara mengalami peristiwa yang celaka atau yang pahit terjadi. Misalnya kecelakaan. Kalau Anda mengalami itu, segera periksa diri. Kenapa harus terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan? Saya kurang apa? Saya salah apa? Berdiam diri. Tanya-tanya sama Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara, menegur, menempelak, menunjukkan kita. Ini yang kurang. Mari kita perbaiki bersama-sama.
lewat peristiwa. Yang pertama, saat saudara membaca firman, teguran itu datang. Yang kedua, saat saudara dengar firman Allah, mendengar firman Allah. Yang ketiga, ditegur oleh anak, keluarga, saudara, atau siapapun, orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau enggak mempan ditegur, kadang-kadang oleh aparat hukum bisa menegur kita. Oleh sebab itu, jangan keras kepala. Yang keempat, ditegur lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Izinkan Tuhan menegur kita, karena kita adalah anak yang disayangi dan anak yang dikasihi. Sekali lagi, anak yang dikasihi, anak yang disayangi, dididik. Anak yang disayangi, anak yang dikasihi, ditegur. Dan yang ketiga, anak yang dikasihi, anak yang disayangi itu dihajar. Dikatakan dalam Amsal 3 tadi, dikatakan Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Wow. Mari sekarang kita membaca dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ada papa mama yang mengikuti ibadah ini. Coba kita renungkan. Kalau anak kita ada kesalahan, kita kan juga mendidik, menegur, bahkan menghajar. Dihajar anak kita. Kalau anak kita ketahuan mencuri, pasti saudara akan marah kepada anak kita. Tapi kalau anak tetangganya mencuri, anak tetangga saudara mencuri, mungkin saudara juga, masa bodoh. Maksudnya mencuri mangga, mencuri jeruk, atau mencuri buah yang lain dalam pohon itu. Masa bodoh. Tapi kalau anak dihajar, supaya anak itu jadi baik. Sebab kenapa diajar? Bukan karena orang tua jahat. Tidak. Orang tua itu sayang sama anak. Saudara sebagai papa mama di sini sayang sama anak-anak saudara. Oleh sebab itu saudara tidak mendiamkan mereka. Kalau mereka salah ngomong, kalau mereka salah bertindak, kalau mereka salah mengambil keputusan, saudara mulai berbicara kepada mereka, kepada anak-anak kita.
Demikian juga Tuhan. Kita ini adalah anak-anak-Nya. Kalau ada kesalahan, dididik, diberi peringatan, diajar, dan terimalah itu. Orang tua jasmani yang mengajar kita, kita bilang terima kasih Papa, terima kasih Mama, karena sudah mau mendidik kita. Saya tahu saudara-saudara ketika masuk dalam pernikahan, biasanya mempelai pria, mempelai wanita mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih buat kedua orang tua mereka. Nah, biasanya mereka sangat terharu. Berapa banyak mencucurkan air mata. Orang tuanya yang mendengar itu juga mencucurkan air mata. Senang, terharu, sekaligus sukacita. Karena anak mereka sebentar masuk dalam pernikahan, masuk dalam rumah tangga yang baru dengan suaminya atau dengan istrinya. Dari orang tua saja yang jasmani, kita bilang terima kasih. Tuhan sayang dan mengasihi kita. Dan ketika kita salah, akan dapat hajaran Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami hajaran Tuhan. Artinya Tuhan masih sayang sama saudara-saudara. Ngucaplah syukur, perbaiki. Apa-apa yang keliru buang. Jangan dipertahankan kekakuan hati saudara, kekerasan hatimu. Dalam Ibrani dikatakan pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Oleh sebab itu umat Tuhan, ini hal yang luar biasa. Firman Tuhan mendidik kita, menegur kita, memberi peringatan kepada kita, dan menghajar kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian bagaikan bejana, siap dibentuk. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, untuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah Tuhan. Ya, ku mau seperti-Mu.
Firman Tuhan itu mendidik, memperingatkan, bahkan mengajar kita. Terima itu. Jangan seperti raja yang bodoh yang gak bisa dididik. Tapi jadilah seorang yang dengan sungguh-sungguh, Tuhan, bentuk aku. Nyanyi dengan lembut, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Satu kali lagi dengan lembut katakan sama-sama, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu. Sembah Tuhan, jamalah umat-Mu, bentuklah kami, ubah hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu. Bentuk kami, didik kami. Lama-lama ya lama Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anak yang kurang diajar akan menjadi anak yang kurang ajar. Terimalah didikan Tuhan. Jangan keraskan hati saudara-saudara. Setiap firman mendidik saya, mendidik saudara-saudara semua. Sekarang ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kira lama-lama ya lama. Bentuk kami, didik kami Tuhan. Kami mau. Haleluya, haleluya. Sikara lama-lama ya lama she. Haleluya. Tuhan Yesus, pada ibadah hari ini kembali kami tak henti-hentinya berdoa buat bangsa kami. Mari berkatilah Indonesia, lalukan dari segala keterpurukan ini, lalukan dari segala kesulitan-kesulitan ini Tuhan. Tolonglah umat-Mu juga. Ketika umat-Mu mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi dan menyayangi. Maka tolonglah umat-Mu Tuhan dimanapun berada, agar tetap mengucap syukur. Dan ketika ada usaha-usaha yang dikerjakan, harap sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tolong kota-kota dimanapun kami tinggal. Lawat kota-kota kami, berikan damai sejahtera atas kota-kota kami. Dan sehingga kota kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Ada damai sejahtera atas tempat kota di mana kami tinggal. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu malam ini, hari ini. Pada saat kami mendengar ini, berkat-Mu ke atas kami semua. Di penghujung ibadah ini,
Hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun ke atas saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara semua, haleluya. Puji Tuhan, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendengar bahwa anak yang dikasihi, anak yang disayangi itu dididik, ditegur, dan dihajar. Kiranya ini memberkati saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Dan kalau saudara dapat berkat, saudara bisa share, subscribe, dan saudara bisa like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati, dan lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan dukungan doa dari saudara-saudara semua atas pekerjaan Tuhan di Kota Batam ini. Tuhan yang membalas kembali dengan berlipat kali ganda. Sampai ketemu pada kesempatan minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama bangkit berdiri, angkatlah kedua tangan kita. Terima kasih Yesus.